Oke, kita lanjut ya. Pengerjaan RX 580 8 GB Pulse Sapphire ya, Sapphire Pulse punya bro yang ada di Jakarta Barat ya. Indikasi kerusakan semua hampir sama, short. Nanti saya review di satu video. Dan sekarang ke depan. Sekarang saya unjukin kondisinya yang tadinya mati, short. Shotnya udah hilang ya, shotnya udah hilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada satu ya. Ini ada satu. Kenapa saya cabutin komponen aktifnya MOSFET-nya ya? Karena komponennya dicabut, jalurnya masih short. Nah, jadi ini PR ya. Kita keep karena prosesnya agak lama nge-trace jalur. Nah, sekarang kita tinggal pengecekan. Tadinya yang short sekarang sudah normal. Nah, kita tinggal kasih tegangan, masuk nggak powernya. Ini ada 5 karena dia kirim 6 ya. Yang 8 GB, yang 2 GB belum sempat saya kerjain yang 8 GB dulu supaya dia bisa pakai mining ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kondisinya udah pengecekan, udah nggak ada yang short. Nah, kita tinggal tes kasih tegangan. Terus ada satu lagi, ini short juga ya, pulse 480, inisial R dari Medan kalau nggak salah ya, 480 4 GB. Short juga. Ini saya proses kerjanya saya skip karena terlalu banyak ya. Nanti kasusnya sama, cara penanganannya juga sama. Yang penting Anda tonton video dari awal, dari mulai Asus ya, karena di Asus saya kasih tips untuk masang atau bikin kaki ke komponen SMD terutama MOSFET ya, MOSFET. Nah, ya, jadi ini kondisinya udah shortnya udah hilang. Nanti sama-sama kita tes, kita kasih tegangan pakai riser sama power supply ya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes yang punya bro yang di Jakarta Barat. Ini yang si biru ya. Si biru dari kemarin udah running ya. Kemarin sore tes mining ya, GPU power di 80 watt. Dia punya temperaturnya 45. Nah, inilah spesialnya dari si Nitro Plus. Dia luar biasa dingin, adem. Ditaruh di tempat panas pun dia tetap dingin ya. Hasilnya kita ambil aman di 31,7, oke. Yang penting dia stabil, nggak ada restart, aman. Nah, ini kita running, biarin running. Nah, nanti kalau 3 hari nggak ada restart, nggak ada gejala-gejala artefak gitu ya, atau power bermasalah, kita udah bisa kirim. Ini saya tesnya memang belum siapin meja tes ya. Kita nikmatin aja ala kadarnya, yang penting bisa dipakai lah buat ngetes ya. Cuma ini ya, sorotnya yang ini ya, kita kasih power ya, power. Ini kenapa saya nggak tes pakai multimeter dulu, cek jalur, karena udah saya cek ya. Ini tinggal finalisasi aja, kita ngetes kasih tegangan. Kalau tegangan masuk, kalau tegangannya masuk, kita tinggal lengkapin ini. Jadi kalau buat ngetes Anda boleh ya, boleh nggak pasang kapasitornya ya. Nah, tapi nanti pada saat Anda pengetesan di komputer mesti terpasang semua ya. Karena ini kan ngetes sebentar aja, kita ngecek powernya masuk nggak.
kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, masuk ya. Oke, karena ini saya nggak bisa lama-lama ya. Mungkin udah masuk aja. Yang VGA dengan kondisi short ya. Bro yang di Jakarta Barat bawa 6, Pulse RX 580. Setelah pengecekan kita cabut komponen yang short ya, jadi kita bisa buat persentase ya. Jadi datang 6, 5 berhasil, dalam artian berhasil, shotnya hilang ya, shotnya hilang. Terkait nanti dia bisa display atau enggak, itu nomor 2. Karena apa? Problem utamanya kita beresin dulu. Apa? Short. Nah sekarang shotnya hilang, power udah masuk. Kalau chip dan VRAM-nya work, bagus gitu ya, dia akan display. Nah, kalau nanti nggak display ya itu masuk ke tahap kedua. Kalau problemnya dari VRAM ya kita beresin VRAM. Kalau problemnya dari chip ya kita jangan beresin. Karena apa? Percuma, mendingan Anda beli VGA baru. Karena biasanya ya kalau problem di chip kita servis, cost-nya akan sangat tinggi. Jadi saya kasih tip juga ya. Kalau kita punya VGA dengan kerusakan ringan, boleh Anda servis. Tapi kalau udah masuk ke kategori rusaknya berat, saya saranin mending jangan diservis. Kenapa? Anda keluar uang banyak, pengerjaannya kurang sempurna lah ya. Anggap kita beli chip baru, pasang. Nah, sekelas saya mungkin ya dengan pabrikan, dengan mesin, mungkin lebih presisi kalau menggunakan mesin. Nah, khawatir repeat problem. Bukannya saya nggak mau bantu servis, tapi memang kondisinya menurut saya sih kurang apa ya, kurang oke lah gitu. Mendingan Anda kalau udah rusak ringan boleh servis, kalau rusak berat mendingan jangan diservis. Tolong geserin sini. Oke, ini satu work ya. Satu work. Kalau yang ini kita skip karena jalur komponen aktif diangkat masih short. Saya nggak berani angkat chip karena belum tentu ya, kita mesti cek dulu. Kalau main di jalur nggak akan cepat, atau nanti terserah yang punya, dia mau ambil boleh. Tapi yang jelas saya nggak akan kerjain dalam waktu dekat ya. Kita kerjain yang pasti-pasti dulu karena antrian lagi banyak. Kita tes VGA yang kedua ya. Tes VGA yang kedua. Oke. Oke, power masuk. Dua, ini yang ketiga ya, yang ketiga. Ini kapasitornya saya belum pasang ya, jadi kita ngetes ala kadarnya cepat aja. Pada saat di PC, saya saranin dilengkapin dulu, baru Anda tes di PC ya, jangan kondisi masih belum terpasang semua ya. Ini emang keadaannya kita boleh, tapi jangan terlalu lama. Ini yang ketiga.
Oke, masuk. Jadi karena ini problemnya short, kita udah melakukan satu langkah kemajuan ya. Shortnya hilang, tegangan masuk. Kalau nanti dia nggak berhasil display, itu nomor 2. Kenapa? Karena problemnya kita harus beresin tuh bertahap ya. Problem awalnya belum ada power, masuk beresin power. Kalau nanti ternyata di tes di PC no display, nanti tinggal cek dari mana penyebab no displaynya, dari VRAM kah atau dari yang lain. Ini 3. Sekarang ya masuk. Empat. Masuk. Oke, bro yang di Jakarta Barat ya. Ini shotnya udah hilang, tegangannya udah masuk, ada 5 ya. 5, yang satu gagal karena jalur. Nanti saya tinggal pasang kapasitor ya. Saya pasang kapasitornya, jumper dulu seperti biasa. Baru kita tes di PC. Kalau dia display, masuk tahap 3, tes terakhir, finalisasi, tesnya, tes event, tes full mark sebentar, full mark jangan lama. Kalau event boleh 2 hari, boleh 3 hari, karena memang standarnya kalau di saya pakainya event ya. Kalau ngambilin yang punya ini di atas itu ya. Nah, ini juga pas kebetulan 3 hari lalu nyampe ya. Nah, saya cek dia bagian power, jadi sekalian aja ya. Power kerja nggak lama, sebentar, angkat, ganti. Ini 480 4 giga. Kita tes tegangan ya. Kalau dia masuk, nanti juga kita sama kapasitornya saya belum pasang. Ini kita hanya mastiin shotnya udah hilang. Shotnya udah hilang. Kalau tegangannya masuk berarti sempurna work. Tinggal tes apakah dia bisa display apa enggak. Oke. Tegangannya masuk. Jadi presentasi untuk VGA shot ya. Kita analogikan punya bro yang di Jakarta Barat. Dia kirim 6, 1 jalur, 5 kita angkat komponen, shotnya hilang ya, berarti memang kondisi shotnya masih bisa ketolong ya.
Nah, nanti tinggal dicari penyebabnya kalau nggak display dari mana. Kadang-kadang kalau VRAM short ada something wrong dari VRAM, nah, dan bisa juga. Dan memang selagi saya pengecekan yang punya bro di Jakarta Barat, saya memang agak curiga ya, karena rata-rata MOSFET ini lemah semua nih. MOSFET yang VRAM ya lemah semua. Jadi memang mudah-mudahan ini saya udah cleaning, udah nggak ada, udah bersih ya di kaki di bawah kaki VRAM ini udah bersih. Mudah-mudahan work, nggak ada masalah. Kalau nanti nggak berhasil display ya jadi PR. Atau karena sekarang kalau kita main VRAM nggak mungkin juga, harga VRAM lagi mahal, ya saran saya sih keep dulu. Yang penting powernya udah ada. Nah, suatu saat nanti VRAM murah, tinggal beli, Anda bisa ya kita bisa pasang. Kalau untuk saya gabung aja ya review, saya sempat ada dua VGA yang kemarin datang berapa hari yang lalu ya. Daripada saya bikin sesi-sesi baru ya, ini terkait yang short. Saya titip saya masukin di sesi ini aja ya, walaupun ini Nvidia ya. Ini ada dari bro yang di Jambi, kirim inisial G. Dia punya Zotac 1080 Ti mini ya. Ini kalau lihat fisik aja, kapasitor yang untuk VRAM pada gosong hitam. Nah, ini kita ukur di komponen kapasitornya di salah satu ya, di samping VRAM ini VRAM-nya short. Nah, kategori seperti ini VRAM-nya short. Kategori seperti ini kerusakan berat. Anda bisa bayangin dia 11 GB butuh 11 VRAM. Nah, kalau satunya 500.000, Anda bayangin 11 kali 500.000 udah 5,5 juta. Nah, karena nilai VRAM ini ditentukan dirinya sendiri dan chip. Jadi kalau shortnya dari VRAM, kita angkat VRAM-nya, shortnya hilang. Nah, yang jadi masalah kalau kita angkat semua, shortnya nggak hilang dari chip atau dari jalur. Kemungkinan cuma 2, karena nilai short ini dibentuk atau angkanya itu hanya dirinya VRAM sendiri, jalur, dan si chip. Jadi saya untuk bro yang di Jambi ya, ini saya saranin Anda mungkin jangan servis lah, karena cost-nya nanti sangat mahal. High risk, Anda keluar uang segitu banyak, nanti jatuhnya kalau nggak sempurna repeat problem ya. Jadi saya skip, nanti saya hubungin Anda, kasih tahu. Ya moga-moga, karena ini di judul capture title videonya 580, tapi saya berharap Anda bisa nonton. Saya sisipin VGA Anda di sesi ini ya. Jadi nanti lebih detail Anda bisa nonton. Nanti saya mesin Anda ya, kasih tahu. Mungkin selesai dari oh ya, ada satu lagi saya lupa ini ada Sapphire, udah agak lama juga ini Sapphire ya. Ini Sapphire RX 580, awal datang problemnya mati, nyala nggak lama, pokoknya no display. Hasil pengecekan bisa display, nggak lama mati. Terus karena saya penasaran ya, karena kondisinya dia kipas muter, power ada, tapi
nggak kuat gitu, kayak nggak kuat nampil. Saya ganti VRAM-nya satu set. Saya ganti pertama pakai Hynix. Ganti karena bawaan dia Hynix, saya ganti Hynix ya. Ini memang kondisinya sewaktu harga VRAM belum seperti sekarang ya. VGA masih harga normal, udah cukup lama. Sekarang sih display. Ganti memori Hynix, display. Tapi pada saat Anda jalanin program yang membutuhkan resolusi ya, GPU clock-nya lebih dari 300 seperti Heaven, Furmat, dia nggak bisa. Dia langsung layarnya hitam blank. Saya karena ya inilah contoh salah satu kasus yang kerjanya problemnya itu bukan hanya satu, tapi ada rentetan. Dari memori Hynix saya ganti Samsung. Saya penasaran kan ini penyebabnya apa, kenapa kok dia nggak mau pada saat di tes Heaven atau tes Kurma. Saya ganti Samsung, sama begitu juga. Sampai saya penasaran, saya masih punya yang Micron, saya ganti pakai Micron. Nah ini sekarang terpasang di sini Micron ya. Saya belum copot lagi karena saya mau kerjain ini, saya bedah kasus. Untuk yang terakhir kali ini saya makanya coba angkat, Anda bisa lihat nih bagian MOSFET-nya, kapasitor segala macamnya. Saya angkat untuk terakhir kali, coba saya kerjain lagi karena udah 3 kali ganti, selalu bagus, display nggak ada masalah, driver masuk. Kalau dia standby, posisi komputer standby, dia running di GPU clock 300, nggak ada masalah. Nah jadi asumsi saya yang tadinya masih ragu-ragu di VRAM udah clear, VRAM nggak ada masalah. 3 memori saya udah pasang sama semua. Hynix, Samsung, Micron. Nah ini terakhir saya Micron, saya nggak cabut lagi karena tunggu nanti saya cari waktu, saya pelan-pelan rapihin, tes. Kalau nggak berhasil, saya kembali seperti semula, VRAM bagus yang saya cabut. Ya mohon maaf untuk yang punya VGA, saya nyerah ya. Nah, kondisinya kalau saya main di chip saya nggak berani karena lebih tinggi resikonya. Saya nggak berani gambling ya. Kalau untuk VRAM saya masih mau, karena kalau untuk chip saya modalnya terlalu lumayan ya, lumayan gede. Anda juga kalau nanti repeat problem, keluar uang segitu banyak, repeat problem, Anda nanti bisa marah-marah saya, bilangnya kerja nggak benar segala macam ya. Jadi untuk daripada kita awalnya temenan baik, nanti gara-gara barang kayak begini terus jadi ribut-ribut, yang mendingan cari aman lah ya. Nah jadi ini untuk bro yang ada di saya lupa beliau dari mana, tapi ini udah cukup lama juga. Nanti kita bedah kasus ya, ke kasus ini salah satu contoh yang kemarin saya ceritain, main di VRAM unik, yang tadinya GPU 0, nggak bisa display, memorinya 0. Kalau Anda berhasil, yang penting satu, yang Anda pasang adalah memori yang benar. Kenapa? Gitunya Anda mungut-mungutin memori, Anda yakin itu benar. Contoh, Anda punya 5 ya, yang baru. Anda kekurangan 3, Anda pasang 5. Anda kekurangan 3, Anda boleh comot-comot. Dan Anda tapi nggak yakin itu bagus, Anda pasang, dia tetap no display. Satu pun yang problem, dia akan no display. Kalaupun kepaksa display, dia artefak. Nah kalau gejala artefak, Anda tahu, Anda buru-buru matiin, cari penyebabnya memori yang sebelah mana. Jangan terlalu lama, khawatir memorinya bisa ngerembet nanti. Kalau dia kesusupan PCC, agak lebih resiko ya. Jadi saran saya kalau memang mau main di memori, pastikan
memori yang terpasang itu bagus, satu set bagus. Jadi karena dulu awalnya saya studi memori ini VRAM cukup lama dan melelahkan. Anda bisa bayangin, wah luar biasa lelah lah, luar biasa lelah karena saya mungut, saya ambil, saya hanya main feeling akhirnya nggak berhasil. Setelah saya pengukuran, cek jalur data, clock dan segala macam, saya dapatlah saya rumus. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya VRAM banyak, nggak tahu rusak apa enggaknya, Anda kirim ke saya bisa sortir mana yang bagus, mana yang enggak. Tentunya ada biaya pengecekan untuk teman-teman atau yang punya servis VGA juga, yang bermain VRAM, misalnya dia punya VRAM banyak, dia bingung mana yang rusak mana yang enggak, biasanya ganti satu set. Nah, Anda boleh kirim VRAM-nya, Anda tandain VRAM-nya Anda, kasih ke saya bantu sortir mana yang bagus, mana yang rusak. Insya Allah work ya. Saya jamin sebelum saya kirim balik ke Anda, saya tes, saya tempel, posisi harus VGA-nya nyala. Berarti posisi nyala, kita tes minimal 3 hari atau 2 hari. Ya sehari lah, lihat kalau dia nggak artefak berarti VRAM-nya masih oke. Jadi kalau kita bermain VRAM, jangan ada kesusupan satu pun yang VRAM jelek. Oke, ini satu referensi juga buat teman-teman. Kalau nanti Anda bermain VRAM ganti ngalamin kasus seperti saya, ketemu nanti dia nggak bisa resolusinya tinggi dari GPU clocknya setiap mau jalan lebih dari 300 clocknya blank layar itu. Nah, asupan saya untuk VRAM udah nggak ada masalah, clearance. Karena apa? Matiin nyalain apapun kondisinya dia tetap display. Nah, chip bisa mengenalin VRAM, bisa koneksi ke BIOS, ya, bisa display. Nah, problemnya adalah di bagian power. Jadi saya ada ganti ya. Ini saya udah ganti ya. Ini kapasitor 10 mikrofarad saya udah ganti. Nah, saya agak curiga mungkin ada dia kalau diukur ada tapi nggak bisa ngalirin tegangan DC-nya. Jadi saya udah ganti. Nanti saya coba main di seputaran power ya, Nanti kalau work sama-sama saya kasih reviewnya ke Anda. Yang punya VGA akan seneng ya, karena dia butuh VGA ini. Ada satu lagi sama juga 580, dia ada bro yang di luar Jakarta lah. Dia kirim satu lagi, dia katanya pada saat mau nyolokin USB charge, dia pakai USB charge itu colok buat ngecas handphone katanya. Terus berebet komputernya, short. Nah, sampai sekarang dia jalurnya nggak short, tapi power nggak masuk. Saya udah kutak-atik, cek sana cek sini belum ketemu, powernya tetap belum bisa masuk. Jadi untuk bro yang ada di sana punya Sapphire itu 580 juga, kasusnya seperti itu. Kalau Anda nonton video ini sabar karena saya harus pegang asik nih. Udah kelamaan saya nggak pegang asik. Saya beresin dulu asiknya ya, karena saya hold dulu VGA mungkin sampai di sini dulu. Yang di Jakarta Barat kalau kita tes selesai jadi 5, yang di Medan kita tes selesai kita kirim. Sama saya ngerapihin yang orang Kalimantan kemarin yang Asus RX 5700, dia udah check out di Topet. Saya tinggal tes, kasih reviewnya, kita upload, baru kirim. Nah, untuk yang satu lagi yang 1060, orangnya kemarin datang kaget, tapi intinya dia nggak masalah. Nanti hari Senin katanya dia datang mau ambil. Nanti sekalian kita rapihin, kasih heatsink, kasih kipas ya, supaya Anda bisa lihat. Nah, oke. Sementara seperti itu, saya sambil masang
masang kapasitornya ya. Nanti kita tes di sini. Saya rasa kalau masang kapasitor Anda itu nggak usah direkam ya, kita skip aja. Nanti tinggal ngetes pada saat ngetes di komputer ya.